Tuhan, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita diberkati Tuhan. Dan minggu yang keempat di bulan Juni ini, saya sangat percaya anugerah Tuhan besar bagi kita. Doa saya, semua saudara sekalian sehat selalu, diberkati oleh Tuhan, bahkan juga kerohanian kita tumbuh dengan dewasa di hadapan Tuhan. Minggu yang terakhir ini, saudara sekalian, di bulan Juni ini, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah membangun nilai luhur dalam keluarga. Membangun nilai luhur dalam keluarga. Mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Salah satu identifikasi daripada keluarga yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani, adalah ketika dalam keluarga terbangun nilai-nilai luhur. Nilai luhur, saudara sekalian, tentu bertalian dengan apa yang menjadi ajaran firman Tuhan, dan itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang mau hidup dalam keluarga yang sehat, atau semua anggota keluarga yang mau hidup mengalami kesehatan keluarga, saudara, harusnya kita belajar bagaimana membangun nilai-nilai itu. Dan tentu bukan cuma hanya membangun nilai-nilai tersebut, tetapi kita juga, saudara sekalian, melestarikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini adalah bingkai besar daripada tugas kita, baik orang tua maupun anak-anak di dalam keluarga, bahwa kita harus membangun nilai-nilai luhur. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita membangun nilai luhur yang bertalian, bahkan bersesuaian dengan kehendak Tuhan? 3 hal sederhana. Yang pertama, perhatikanlah perintah Tuhan. Perhatikanlah perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini bagian yang sangat penting, saudara sekalian, bagaimana membangun nilai luhur. Perhatikan perintah Tuhan. Bapak Ibu, nampaknya kalau ini saya sampaikan pada kita dengan kalimat perhatikan perintah Tuhan, ini adalah sesuatu yang sebetulnya harusnya sudah terjadi dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jadi, ini bukan sesuatu yang sifatnya temporer, lalu kemudian karena diperintahkan baru kita kerjakan. Tidak, saudara. Tetapi ini adalah sudah seharusnya mengikuti keberadaan kita dari waktu ke waktu. Maka ketika memperhatikan perintah Tuhan, saudara sekalian, ini bukan soal hanya di hari Minggu, tetapi ini juga hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, bahkan semua hari, saudara. Kenapa? Karena perintah Tuhan tersebut, saudara sekalian, bagian yang menyatu dan terikat dengan kehidupan kita. Yang kedua, mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi mengajarkan. Di dalam ayat 7a dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Sebuah hal yang sangat to be continue, atau artinya apa? Terus-menerus, diajarkan berulang-ulang. Maka saya mendorong Bapak dan Ibu, orang tua ataupun suami dan istri, hari ini saya mendorong Bapak dan Ibu semua, kepala-kepala keluarga, ingat, ada tugas kita yang sangat prinsip, saudara sekalian, di dalam mengajarkan firman Tuhan, yaitu mari tidak pernah menjadi lelah mengajarkan itu, terus berulang-ulang. Diajarkan sekali, jangan cukup sekali, terus diulang lagi, lalu diulang lagi, lalu diulang lagi, sampai kita bisa melihat ada hasil daripada apa yang kita lakukan. Saya sangat percaya, ketika saudara mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan, itu akan terpatri dalam kehidupan anak-anak kita, termasuk juga dalam kehidupan kita yang mengajarkan firman Tuhan. Yang ketiga, menggabungkan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Artinya apa? Melakukannya itu dan terus berelasi dengan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ulangan 6 ayat 7b dikatakan, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang dalam berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Menarik disimak bahwa ternyata firman Tuhan tidak sekedar hanya diajarkan, tetapi itu harus berkorelasi dan berelasi dengan kehidupan kita dari waktu. Maka ketika engkau duduk, ketika engkau bekerja, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau di gereja, ketika engkau di rumah, ketika engkau di kantor, semua ini, saudara-saudara sekalian, harus berelasi. Maka firman Tuhan menjadi bagian tak terpisahkan dari kita. Saya percaya kalau ini kita lakukan, semua keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, memuliakan nama Tuhan dari waktu ke waktu. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati kita.